Sejak menikah dengan Leo, hidup Lara sebenarnya sederhana dan bahagia. Leo adalah suami yang lembut, pekerja keras, dan selalu berusaha membuat istrinya merasa dicintai. Mereka tinggal sementara di rumah orang tua Leo, sebuah rumah besar dengan halaman luas dan aroma melati yang selalu menyambut pagi. Namun ada satu hal yang membuat Lara sering merasa lemas. Ibu mertua, namanya Ratna. Perempuan berusia 40-an akhir, yang justru tampak seperti kakak dari Leo, bukan ibunya. Rambutnya panjang bergelombang, kulitnya terawat, dan cara bicaranya lembut namun berwibawa. Ia bukan hanya cantik. Ia memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Awalnya, Lara menganggap itu hanya perasaan kagum biasa. Tapi, semakin hari, kehadiran Ratna membuat suasana rumah terasa berbeda. Ada ketegangan halus, seperti aliran listrik yang tak terlihat namun terasa. Suatu sore, saat Leo lembur di kantor, Lara sedang melipat pakaian di ruang keluarga. Ratna datang dengan gaun rumah sederhana, berwarna krem yang mengikuti lekuk tubuhnya dengan anggun. "Capek, Lar?" tanyanya lembut. Lara tersenyum gugup. "Sedikit, Bu." Ratna duduk di sebelahnya. Terlalu dekat. Harum parfumnya lembut namun memabukkan. Tangannya menyentuh bahu Lara, sekilas sekadar sentuhan ringan. Tapi cukup membuat jantung Lara berdetak lebih. "Kamu terlalu memaksakan diri. Wanita itu harus tahu kapan memanjakan diri," ucap Ratna sambil menatapnya dalam tatapan itu. Dalam, hangat, seolah membaca sesuatu yang tersembunyi. Lara menelan ludah. Ia tak mengerti kenapa sentuhan sederhana itu membuat lututnya terasa lemah. Ada sesuatu dalam diri Ratna yang memancarkan kepercayaan diri dan kedewasaan, sebuah pesona yang membuat siapapun ingin diperhatikan olehnya. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini di dapur. Lara sedang memasak, dan Ratna berdiri di belakangnya, membimbing cara memotong sayur dengan benar. Tubuh mereka nyaris bersentuhan. "Nanti Leo makin sayang," bisik Ratna pelan di dekat telinganya. Bisikan itu membuat napas Lara tercekat. Ada nada yang tak sepenuhnya keibuan di sana, lebih seperti godaan samar yang bermain di batas kesadaran. Lara mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah ia hanya terlalu sensitif? Atau memang ada sesuatu yang berbeda? Leo sendiri tak pernah menyadari apapun. Ia melihat ibunya sebagai sosok sempurna, tegas, elegan, dan penuh perhatian. Dan Lara tak berani mengatakan apa yang ia rasakan, karena perasaan itu membingungkan. Di satu sisi, Lara merasa bersalah karena menikmati perhatian Ratna. Di sisi lain, ada getaran aneh yang membuatnya merasa hidup, diperhatikan, dipahami dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, listrik rumah sempat padam. Gelap menyelimuti ruang tamu. Leo belum pulang. Lara berdiri cemas ketika tiba-tiba tangan Ratna menggenggam jemarinya. "Takut gelap?" suaranya rendah. "Sedikit," jawab Lara jujur. Ratna menariknya perlahan ke pelukan hangat. "Tenang, ibu di sini." Dalam kegelapan, pelukan itu terasa lebih lama dari seharusnya. Hangat, menenangkan, tapi juga membuat Lara gemetar. Jantungnya berdegup tak karuan. Bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Lara menyadari satu hal yang membuatnya lemas, bukan hanya sentuhan, melainkan kemungkinan bahwa perasaan itu tidak sepihak. Sejak malam listrik padam itu, Lara merasa ada sesuatu yang berubah. Ratna tak lagi sekadar ibu mertua yang ramah dan perhatian. Ada cara baru dalam menatap lebih lama, lebih dalam, seolah menyimpan pesan yang tak diucap. Dan yang paling membuat Lara gelisah,
ia tak benar-benar ingin menghindar. Leo tetap sibuk dengan pekerjaannya. Ia pulang larut hampir setiap malam, terlalu lelah untuk menyadari perubahan kecil di rumahnya sendiri. Sementara di antara dua perempuan itu, suasana menjadi semakin tegang bukan karena kebencian, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih rumit. Suatu pagi, Ratna mengajak Lara ke kamar pribadinya. "Kamu harus belajar merawat diri, Lar," katanya sambil membuka lemari besar penuh gaun dan perhiasan. Seorang wanita tak boleh kehilangan pesonanya. Bahkan setelah menikah, Lara berdiri canggung, tapi diam-diam kagum melihat koleksi gaun elegan itu. Ratna mengambil satu gaun satin berwarna merah marun. "Coba ini." "Untuk apa, Bu?" tanya Lara ragu. "Untuk Leo dan untuk dirimu sendiri." Nada suaranya lembut, tapi ada api kecil di matanya. Beberapa menit kemudian, Lara keluar dari kamar mandi mengenakan gaun itu. Bahannya jatuh lembut mengikuti tubuhnya. Ia belum pernah mengenakan sesuatu yang seberani itu. Ratna terdiam. Tatapannya turun perlahan, bukan dengan penilaian melainkan kekaguman yang terlalu jujur. "Kamu cantik sekali," ucapnya lirih. Lara merasakan panas menjalar ke pipinya. Untuk sesaat, ia merasa dilihat, bukan sebagai menantu, tapi sebagai perempuan. Ratna melangkah mendekat, merapikan rambut Lara dengan sentuhan lembut. Jemarinya menyapu lehernya pelan. Sentuhan sederhana itu justru membuat napas Lara berubah, tak beraturan. "Kamu tahu kenapa Leo jatuh cinta padamu?" bisik Ratna. Lara menggeleng pelan. "Karena kamu punya cahaya. Dan jangan biarkan cahaya itu redup." Jarak mereka kini hanya sejengkal. Lara bisa merasakan hangat napas Ratna. Ada momen hening yang menggantung di udara, momen di mana batas antara benar dan salah terasa tipis. Jantung Lara berdetak kencang. Ia tahu ini tak seharusnya terasa seperti ini, tapi tubuhnya tak bisa membohongi getaran yang muncul. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka. "Ma, Lara, aku pulang." Suara Leo terdengar dari luar. Seperti tersadar dari mimpi, Ratna mundur selangkah. Wajahnya kembali tenang, anggun seperti biasa. Lara berdiri terpaku. Napasnya masih tak stabil. Gaun merah itu terasa semakin berat di tubuhnya. Malam itu, saat Leo memuji penampilan Lara, ia tersenyum, tapi pikirannya tak sepenuhnya ada pada suaminya. Ia memikirkan tatapan Ratna. Sentuhan itu, bisikan yang masih terngiang. Dan untuk pertama kalinya, Lara merasa bukan hanya lemas melainkan terjebak di antara dua dunia yang sama-sama memikat, namun hanya satu yang boleh ia